teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Anggota kami ada Nopi, Monita, dan Rosinta. Kami dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Matematika. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar materi kaidah pencacahan. Nah, untuk belajar materi tersebut, kita akan menggunakan salah satu kearifan lokal dari Jawa Tengah, yaitu tari tayub. Tahukah adik-adik, tari tayub itu berasal dari kota mana? Dan mengapa tari tayub tersebut dapat digunakan sebagai konteks dalam materi kaidah pencacahan? Yuk kita belajar bersama-sama. Jadi adik-adik, tari tayub itu berasal dari kota Blora, Jawa Tengah. Tari tayub atau acara tayuban di Blora merupakan salah satu kesenian Jawa Tengah yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Tari tayub mirip dengan tari gambyong yang lebih populer dari Jawa Tengah. Tayub merupakan sebuah seni pertunjukan rakyat yang berwujud dalam ritual tarian. Pada mulanya, tayub merupakan sebuah tarian ritual yang dilangsungkan untuk upacara kesuburan pertanian. Upacara ini dilangsungkan pada saat mulai panen dengan harapan pada musim tanam berikutnya mendapatkan hasil panen yang akan melimpah lagi. Tetapi, dengan perkembangan zaman saat ini, tari tayub tidak hanya diselenggarakan sebelum panen. Tari tayub juga diadakan hampir di seluruh upacara, seperti upacara bedah bumi, acara pernikahan, khitanan, serta acara kebesaran, misalnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari budaya kejawen, tari tayub syarat unsur filosofis, yaitu jati diri manusia dengan sifat keempat nafsu. Nah, dalam tayuban, biasanya ada penari pria yang menjadi sentral, alias sebagai visualisasi keberadaan muhlimah. Dan juga ada penari wanita yang biasanya disebut dengan ledek. Nah, adik-adik juga harus tahu ya, kenapa tari tayub bisa digunakan sebagai konteks dalam kaidah pencacahan. Kenapa? Karena tari tayub itu termasuk dalam kelompok tari berpasangan. Pada materi kaidah pencacahan itu mencakup 4 subbab ya adik-adik. Yang pertama yaitu ada aturan penjumlahan, yang kedua ada aturan perkalian, yang ketiga permutasi, dan yang keempat kombinasi. Mari adik-adik kita lihat contoh permasalahan matematika yang ada pada tari tayub yang bisa diselesaikan menggunakan kaidah pencacahan. Untuk yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan ini bisa digunakan untuk menentukan berapa banyak pilihan jika seseorang akan menyewa penari dalam sebuah sanggar. Untuk aturan perkalian, misalnya bisa digunakan untuk memilih berapa banyak cara yang bisa digunakan penari untuk memakai baju dan selendang tari untuk mementaskan sebuah tari tayub. Nah, untuk permutasi bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, misalnya pada sebuah sanggar memiliki 11 orang penari, tetapi hanya ada 3 orang yang akan dijadikan penari utama. Nah, aturan permutasi ini bisa digunakan untuk menentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para penari utama tersebut. Untuk aturan kombinasi bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan berapa cara untuk memilih pasangan penari jika akan dipilih sepasang penari yang terdiri dari seorang wanita dan seorang pria. Lalu, bagaimana penerapan aturan-aturan yang ada pada kaidah pencacahan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada tari tayub? Nah, kita bisa selesaikan dulu ya
lembar aktivitas siswa yang akan diberikan oleh guru. Sekian pengenalan konteks tari tayub dari Blora untuk materi kaidah pencacahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Berikut ini referensi yang kita gunakan pada video ya.